Ya, selamat datang. Jadi, di sini saya akan memaparkan dan menceritakan tentang proyek yang saya lakukan. Ya, jadi untuk sedikit eh, pembukaan ya. Jadi, Airbnb ini adalah sebuah platform ya, penyewaan akomodasi jangka pendek. Jadi, ini udah ada di seluruh dunia, termasuk di kota Bangkok, dan juga sudah memiliki banyak sekali kerjasama dan ribuan properti gitu ya, dan juga host. Nah, jadi dia ini bekerja sama dengan hostnya, jadi ada properti yang ingin disewakan oleh hostnya nanti bisa melalui Airbnb. Nah, untuk kasus kali ini, ya kasus yang diambil adalah Airbnb di distrik di Bangkok ya. Kemudian jadi tentunya di sini ada beberapa stakeholder. Jadi di sini ada perusahaannya sendiri, ada Airbnb-nya, ada marketing division, ada operation division, ada host, dan di sini saya sebagai data analyst division, eh, saya tentunya memerlukan sebuah analisis ya untuk membantu bagian marketing dan bagian operasional untuk eh, mengimprove lagi dari performa yang ada di Bangkok nih. Kemudian ada preliminary data information. Jadi ini sekilas aja. Mungkin di sini adalah eh, sedikit informasi mengenai eh, data yang digunakan. Jadi di sini data yang digunakan itu adalah data list dari akomodasi yang telah menerima review maupun tidak. Tentunya ini yang ada di Bangkok ya. Jadi tentu di dalamnya itu ada beberapa, ada banyak, ada room type-nya, rental price, geographic location, dan lain-lain. Nah, jadi problem statement yang saya bawakan adalah apa karakteristiknya ya. Jadi apa karakteristik utama dari Airbnb listing yang ada di Bangkok yang menerima review jika dibandingkan dengan yang tidak atau belum di review. Kemudian di sini objektifnya adalah untuk mengidentify accommodation that use are more interested in. Jadi yang mengidentify sebenarnya user itu lebih suka yang seperti apa sehingga dia melakukan review. Kemudian knowing area that have higher potential, jadi mengetahui potensialnya, kemudian mengoptimize-nya agar lebih sering uh, di review, kemudian uh, mengetahui area mana yang perlu didorong ya untuk mendapatkan engagement yang lebih. Kemudian targetnya adalah melakukan push dan optimize pada distrik-distrik yang memiliki potensial untuk mendapatkan more review sehingga mendapatkan engagement yang lebih. Yang pertama saya melakukan data understanding dan data cleaning. Jadi di sini ada variabel-variabel dalam datasetnya. Jadi ada ID, name, host name, neighborhood, ada geografiknya itu ada latitude, longitude, ada room, ada price, dan lain-lain sampai bawah bisa dilihat sendiri. Kemudian apa yang dilakukan? Yang pertama itu saya melakukan handling missing value. Jadi setelah dicek di sini ada missing value ya beberapa kolom. Jadi ada di kolom name, host name, last review dan review per month. Nah untuk yang kolom name dan host name ini saya delete row-nya. Kenapa? Karena datanya itu hanya kurang dari sebenarnya ini kurang dari 0,1% data ya, jadi masih 0,0 sekian persen ya. Makanya tidak apa-apa untuk di delete. Kemudian untuk yang last review dan review per month ini perlu dicek dulu menggunakan heatmap missing value. Jadi saya melihat adanya pola pada saat last reviewnya kosong, maka review per month-nya juga kosong. Nah, setelah dicek lebih lanjut, ternyata last review yang kosong itu menandakan bahwa tempat akomodasi tersebut memang belum pernah direview. Sehingga memang betul review per month-nya itu jadi kosong. Kemudian ada outliers-nya. Setelah dicek outliers-nya, oh ya, jadi di sini eh, untuk menghandle-nya ya, untuk menghandle-nya itu eh,
dilakukan filling missing value with nol karena artinya tadi kan yang memang yang belum pernah di review ya. Dan untuk kelas review ini saya allow missing value-nya. Kenapa? Karena di sini kan memang artinya dia itu belum pernah di-review ya, dan itu tanggal. Untuk kalau kelas review ini tipe datanya tanggal, jadi ya dikosongkan saja. Nah, untuk outlier ini banyak sekali outliernya kalau dilihat untuk beberapa data numerik itu banyak sekali outliernya. Tapi bagaimana menghandle outliersnya? Untuk saya, saya handling outliernya adalah do nothing with outlier. Kenapa? Karena datanya ini merepresentasikan keaslian data dan make sense. Gimana make sense-nya? Kita cek dulu coba misalkan yang minimum naiknya 90. Minimum naiknya 90 itu biasanya terdiri dari apa sih? Ternyata terbanyak itu dari entire home dan private room. Jadi kayak semacam rumah full dan juga kos-kosan gitu ya. Ya itu memang ternyata memang masuk akal sehingga eh, outlier-outlier ini menurut saya jadi tidak perlu dibuang karena memang itu merepresentasikan keadaan sebenarnya. Kemudian dilakukan feature engineering, jadi ada beberapa hal yang dilakukan, ada converting ID, jadi sebelumnya itu ada beberapa tipe data yang tidak sesuai ya. Jadi ID dan host ID itu sebenarnya harusnya tipenya string ya. Nah, itu sebelumnya tipenya objek. Kemudian last review tadinya itu tipenya objek, diubah jadi datetime. Ada penambahan fitur baru, hash review. Ini berdasarkan dari yang last review. Jadi yang last reviewnya itu tadinya missing value, itu di hash review berarti artinya nol. Kalau ada isinya itu berarti nilainya satu. Kemudian handling missing value yang permohonan tadi diisi dengan nol, kemudian dropping duplicate and unused feature, kemudian new feature ditambah yaitu minimum night bin. Jadi ini untuk mensimplify dan minimum night. Kemudian dilakukan data analysis. Jadi ini adalah salah satu gambaran yang melihat bahwa distrik Klongtoy ini memiliki paling banyak review ya. Tetapi kalau kita lihat Fadana, dia ini juga memiliki potensial yang cukup baik gitu, untuk mendapatkan review yang lebih banyak. Nah, kalau kita lihat which district has most review listing, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sini memang tidak ada 10 ya, tapi dua yang paling dominan itu adalah Klongtoy dan Fadana. Nah, kedua distrik utama ini sebenarnya bisa di boosting lagi untuk mendapatkan engagement yang lebih, tapi jangan lupa untuk melakukan nantinya promosi di distrik-distrik lain. Kemudian ada pengkomparasian, ingin melihat apakah entire room ini maksudnya apakah jenis ruangan itu juga menentukan apakah dia akan mendapatkan review atau tidak gitu ya. Di sini terlihat bahwa entire home atau apartemen ini memiliki jumlah review yang paling tinggi. Kenapa? Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan Tom Sieber ya tahun 2025, jadi ini penelitiannya baru. Jadi ada teori expectancy disconfirmation atau EDT. Nah, jadi karena kalau kita menyewanya itu semacam full rumah atau apartemen, itu tentunya ditempatinya akan lama ya, tentunya lebih dari setahun, misalkan lebih dari 6 bulan atau 3 bulan ya. Nah, itu tentunya pengguna memiliki ekspektasi yang lebih ya. Misalkan kalau kita lihat nih contohnya, misalkan entire home itu memiliki higher price, jadi dia memiliki higher expectation dan juga great chance of review. Jadi dia memiliki posisi eh, yang bagus untuk mendapatkan review, baik itu positif ataupun negatif. Nah, seperti itu untuk contohnya. Dan untuk pricing strategy, apakah dia itu mempengaruhi review?
Jadi berdasarkan analisisnya, pricing strategi ini ternyata memiliki pengaruh kepada review ya. Jadi misalkan semakin tinggi harganya, tetapi misalkan dia tidak sesuai dengan harapan. Nah, tapi ini balik lagi ke yang sebelumnya. Cenderungan mendapatkan review misalkan jelek ya, tadi kan karena tidak sesuai. Kemudian untuk availability, jadi apakah eh, semakin dia available itu semakin diminati atau mendapatkan review by customer, ternyata dia itu tidak ya. Ternyata yang availability-nya itu jarang atau misalkan yang kayak sering penuh itu malah justru mendapatkan banyak review dibandingkan yang banyak kosongnya. Ya mungkin karena orang itu senang saat dia misalkan lagi banyak-banyaknya antrian terus dia tiba-tiba dapat. Nah, itu dia lebih senang ya. Sehingga dia misalkan yang tadi apakah meet expectation atau tidak. Nah, nantinya akan direview oleh si customer gitu. Kemudian ini ada melihat proporsi aja, ini jadi proporsi dari yang bagian minimum naiknya. Jadi kan tadi udah dilakukan simplify. Nah, jadi kita dapat melihat bahwa yang leading di sini adalah yang 2 sampai 3 malam. Nah, itu lebih cenderung mendapatkan eh, review. Nah, jadi kemungkinan orang yang datang ke Bangkok itu datang dan singgahnya agak lama gitu misalkan. Dia agak lama sehingga tapi agak lamanya itu tidak sampai lebih dari 3 hari. Nah, sehingga dalam 3 hari ini dia mendapatkan feel-nya seperti apa itu dia ceritakan atau misalkan ya seperti itulah feel-nya dia ceritakan bagaimana, impresinya bagaimana, ya lebih cenderung ke sana. Dibandingkan yang 91 lebih ya, jadi kayak 91 lebih ya semacam ya udahlah, ya udah tinggal ya itu udah bodo amat terhadap penilaiannya. Conclusionnya adalah eh, most located strategic neighborhood. Nah, tadi kita udah tahu tadi bahwa Klongpai dan Fadana ini merupakan tempat yang strategik ya, karena highest total of number listing dan juga highest number of review-nya juga. Kemudian active review itu uh, dominannya itu ada di private room dan juga entire home. Active listing itu enggak tentu lebih suka yang 365 hari kosong ya. Jadi ya kita bisa lihat tadi bahwa sebarannya itu tidak mendukung kalau yang 365 hari sering kosong misalnya. Kemudian active listing tend to be attractive. Ya, jadi eh, harga, lokasi, dan tipe ruangan ini mempengaruhi juga ya daripada review. Kemudian eh, untuk active listingnya ini more commonly set short term minimum. Jadi yang 2 sampai 3 malam dan 4 sampai 7 malam ini cenderung lebih mendapatkan review dibandingkan yang lainnya gitu. Listing yang 91 lebih malam tadi juga paling sedikit mendapatkan review. Jadi rekomendasi dari kami adalah melakukan promosi operasional untuk memboosting lagi yang bagian Klong dan Padana, tapi jangan lupa untuk melakukan promosi di tempat-tempat lain. Ya karena agar dia itu naik juga gitu ya. Kemudian prioritas listing yang entire home atau private room karena lebih disukai untuk direview oleh user sehingga lebih mendapatkan engagement yang lebih dari user. Kemudian eh, promote listing with moderate pricing. Jadi promote listing kita coba yang harganya moderate moderate dulu. Jadi jangan yang terlalu rendah dan terlalu tinggi ya. Untuk karena cenderung lebih banyak reviewnya itu yang di harga-harga yang moderate. Gitu. Kemudian melakukan promote with realistic availability. Jadi yang melakukan strategi lah ya. Jadi enggak yang 365 hari gitu yang kosong dia kan. Nah, jadi
Jadi kalau memang ada ini buat strategi agar dia itu terlihat seperti ada yang menyewa gitu, agar ternyata pas customer lagi ngecek, ternyata ada yang nyewa nih, ternyata dia nggak sendiri. Nah, ternyata betul ya. Nah, kemudian launch onboarding education, jadi untuk melakukan pembinaan pada host baru untuk mendapatkan eh, untuk mengoptimalkan page-nya dan juga description-nya agar mendapatkan lebih banyak pelanggan gitu ya dan juga mendapatkan banyak review. Kemudian menambahkan eksperimen, jadi kayak memberikan kayak semacam diskon pada first booking atau semacamnya. Jadi misalkan dari kita memberikan treatment khusus kepada sebuah host baru agar mendapatkan diskon dari Airbnb agar nantinya tempat itu laku dan direview gitu. Dan juga fleksibel minimum night setting. Jadi kalau bisa naik naik ininya naik minimum naiknya dikurangi ya. Jadi ada beberapa yang harus dikurangi karena memang ada beberapa yang eh, kayak hotel itu ada yang minimum naiknya 90 itu ada. Cuman seharusnya itu bisa lebih difleksibelin lagi. Ya mungkin itu dari saya untuk eh, pemaparannya. Terima kasih. Ya, jadi ini adalah sekilas dari dashboard yang saya buat. Di sini adalah summary-nya. Jadi ini bisa dilihat bahwa yang memiliki yang sudah memiliki review itu ada 10.000, yang belum itu ada 5.000. Kemudian ini adalah grafik yang menunjukkan jumlah jumlah terakhir di reviewnya itu kapan. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini sebenarnya lumayan banyak ya yang terakhir itu 2020, tapi kebanyakan di tahun 2022. Ya, artinya masih ada banyak yang baru-baru ini melakukan review gitu. Kemudian ini adalah comparison number reviewnya. Jadi ini bisa diatur last review range-nya awalnya berapa, terus komparasinya itu dengan mana, nanti bisa di-compare. Ini di-compare dengan yang ini. Nah, misalkan ya ini tinggal diubah-ubah ya, min date, max date-nya, kemudian komparasi minnya. Nah, ini kita ganti all, nanti dia akan memunculkan datanya dari 2012 sampai 2022. Nah, ini jumlah total yang sudah di-review itu total review ada sekian. Nah, kemudian eh, ada fungsi lain dari eh, halaman lain, itu halaman location. Kita bisa lihat di sini, ya ini adalah sebaran berdasarkan top 5 neighborhood. Nah, ini bisa dipilih ya. Ini bisa berdasarkan price atau berdasarkan review atau review last 12 month atau berdasarkan availability-nya. Nah, misalkan gini berdasarkan review itu yang paling tinggi adalah Fadana ya. Eh, ini price ya. Jadi Fadana ini menunjukkan bahwa berdasarkan keseluruhan ya itu saat dijumlah price-nya itu yang paling mahal gitu ya. Istilahnya kalau misalkan dia itu semuanya terisi itu pendapatan yang bisa dihasilkan itu ya sekitar 9 juta dolar ini ya. Nah, eh, ini juga room type price-nya jadi kebanyakan itu berada di tipe yang entire home gitu. Nah, tapi ini nggak tentu dari yang Fadana aja, jadi ini akumulasi dari banyak ya, nggak cuman ini. Nah, ini misalkan review, based on review itu gimana? Nah, ini Klongtoy ini yang paling banyak reviewnya, kemudian Fadana itu udah kita lihat juga tadi ada di data analysis sebelumnya. Dan price lagi, ya seperti ini. Nah, kemudian kita lari ke host. Nah, jadi di host ini ada, ini proporsi ya, sebenarnya ini proporsi dari numerical value-nya. Jadi ini ada, yes 217 ini sebenarnya cuma menandakan
Jadi host ini misalkan Kuri. Nah, Kuri ini dia punya berapa jumlah tempat sewa yang milik atas nama dia itu yang sudah memiliki review. Nah, itu ada 217. Nah, ada berapa misalkan ini kan ini price ya. Nah, berapa yang memiliki harga yang sudah di-review? Nah, itu totalnya ada 417.000 dolar yang sudah pernah di-review, yaitu ada 217 tempat. Nah, misal yang belum itu potensialnya ada 21.000 dan itu ada 11 tempat yang belum pernah di-review. Nah, gitu juga untuk yang lainnya. Nah, ini untuk yang penting berhut ini sebarannya aja, sebaran datanya. Jadi query ini di mana aja. Ini ada ininya ya, ada legendnya bisa mempermudah kita buat melihat yang warna. Misalkan biru ini siapa. Nah, ini sebenarnya juga bisa diarahkan aja ke sini nanti muncul. Nah, mungkin seperti itu aja. Ini bisa kita balik lagi ke summary. Ya, mungkin itu dari saya untuk yang dashboardnya. Terima kasih.